Baik. Ayo kita belajar untuk mengenal fakta ini. Sebentar. Ini rombongan Bandung kok nggak kelihatan? Kira dicari gitu, semua ibadah. Awas, ini nggak ada rombongan Bandung. Oke ya, baik. Hari ini kita akan belajar untuk mengenal satu fakta supaya kita bisa membedakan antara kekristenan dengan yang lain. Satu fakta. Saya beri pertanyaan dulu dan tolong saudara jawab. Papa di surga lebih suka melihat kita waktu ibadah atau waktu hidup sehari-hari di luar ibadah? Yang belakang mana suaranya? Saya nggak dengar. Ayo, saya ulangi lagi, yang belakang harus jawab. Sudah di WA mereka. Papa di surga itu lebih suka melihat kita waktu di ibadah atau waktu di luar ibadah dalam hidup sehari-hari. Betul. Kenapa? Ini rupanya Bu Gembala pemimpinnya, karena Bu Gembala nggak ada juga. Wah. Jawaban pertanyaannya, oh cepet deh. Ayo, kenapa telat kalian ini? Awas ya. Jawabannya berupa pertanyaan saya lagi. Mengapa Papa lebih suka melihat kita di luar ibadah daripada kita di dalam ibadah? Saya ulangi, halo adik, kamu ikut khotbah ya? Halo, ini anaknya siapa? Hai adik, kamu bisa jadi pengkhotbah ya? Oke. Jawabannya ada di pertanyaan saya ini. Mana yang kita bisa berlaku munafik pura-pura waktu kita di ibadah atau dalam hidup sehari-hari? Loh, saya minta yang ngejawab. Ulang lagi. Mengapa Papa lebih suka menilai kita bukan ketika ibadah, justru waktu tidak ibadah? Jawabannya ada di pertanyaan saya. Di mana kita bisa berbuat pura-pura di dalam gereja atau di luar? Nah, maka itu jangan sering-sering ke gereja, banyak orang munafik. Enggak, amin. Saudara catat ya, Tuhan Yesus itu enak dan muak melihat orang munafik. Betul? Maka itu lihat selama hidupnya di dunia ini yang dia nggak suka ya orang-orang Farisi, ahli Taurat, orang-orang beragama itu paling dia nggak suka. Itu sebabnya jangan saudara mengeluarkan tenaga sekian ratus% hanya untuk ibadah, nggak ada gunanya. Kenapa? Karena bukan waktu kita di sini dia nilai kita. Waktu kita sedang tidak ibadah. Saya beri beberapa contoh. Percaya enggak? Tubuh kita di gereja, tapi jiwa kita bisa di tempat lain. Jawab, iya atau tidak? Ya sudah, itu masalahnya. Keren Papa kita. Saya punya istilah lagi yang lain. Siapa percaya orang yang makan belum tentu makan? Orang yang mandi belum tentu mandi. Orang yang tidur belum tentu tidur. Orang yang ke mall belum tentu belanja. Ngadu. Oh gak amin. Loh iya atau tidak? Bagaimana ceritanya? Lagi makan kok belum tentu makan. Mulutnya kecap-kecap, tangannya pegang sendok dan garpu atau pakai tangan, tapi pikirannya bisa kemana-mana juga, sehingga nggak bisa nikmati makanan itu. Apalagi kalau makan sambil main HP. Setuju? Maka itu saudara, jangan kita berlaku pura-pura di hadapan Papa. Jangan.
tunjukkan kejujuran kita. Saya tanyakan, percaya enggak orang Ibu Gembala, ayo masuk kemana saja? Saya tanya lagi begini, ternyata kejahatan yang paling aman bisa disembunyikan itu dalam jubah-jubah keagamaan. Jawab, betul atau salah? Itu dia. Pencucian uang hasil kejahatan paling aman simpan di agama. Betul atau tidak? Ini ngeri sekali. Maka itu Tuhan kita itu nggak suka orang beragama, nggak suka. Maaf loh, dunia saya tahu, tapi nggak tahu kenapa mereka nggak mau percaya. Tolong jawab. Negara-negara yang aman di dunia ini, negara sekuler atau negara agama? Aneh. Saudara cari di dunia, ternyata semua negara yang menyebutkan salah satu agama yang mereka anut justru yang paling tidak aman. Aneh bukan? Maka itu saudara, hidup sehari-hari kita itu yang Papa lebih suka. Kenapa dia nggak suka orang munafik? Karena Tuhan bisa dibohongin nggak dengan aktivitas keagamaan kita? Nggak bisa. Ritual yang begitu ketat kita ikuti, belum tentu hati kita juga seketat itu. Maka itu Tuhan gak suka kemunafikan, karena dia tahu semua yang kita. Kita lihat ayat yang pertama, Yohanes 1 ayat 47. Jadi jauhkan diri dari semua kemunafikan dalam hidup ini. Baca sama-sama, 1, 2, 3. Tunggu. Sekarang bacanya nggak ada intonasi, datar, kayak orang stres. Bacanya pakai intonasi sini. Kata Filipus kepadanya, mari dan lihatlah. Yesus melihat Natanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia. Nah, kalau baca gitu kan enak. Nah, kenapa saya bisa baca seperti itu? Karena saya pernah jadi guru sekolah minggu. Bayangkan kalau ngajar sekolah minggu di hadapan anak-anak. Kata Filipus kepadanya, mari dan lihatlah. Yesus datang Natanael. Anak-anak pasti lari-lari. Betul? Nggak bisa konsentrasi. Karena hari itu pertama kali Tuhan Yesus melihat Natanael. Dan Natanael pun pertama kali melihat Yesus. Nah, Filipus sudah cerita banyak tentang Yesus kepada Natanael. Sudah cerita banyak. Nah, Natanael penasaran, siapa orang itu? Harinya datang. Tapi ini yang dahsyat. Ingat, mereka dua, Yesus dan Natanael Yesus belum pernah ketemu. Lihat reaksi Tuhan Yesus begitu melihat Natanael. Saudara, kalau baca ada rasa surprise nggak? Ada rasa wow. Lihat, ayo baca pakai intonasi, salah awas. Ya. Lalu berkata tentang Natanael. 1, 2, 3. Inilah seorang. Suruh pakai intonasi. Ulang, 1, 2, 3. Lihat. Ya, inilah seorang Israel sejati. Tidak ada kepalsuan dalam. Jadi yang sedang siap-siap punya anak lagi, punya cucu lagi, kasih nama Natanael. Natanael itu artinya manis, bagus sekali. Tidak ada kepalsuan. Berarti loh,
Berarti kalau nggak ada kepalsuan, murni, jujur apa adanya. Hanif, kamu bisa baca dengan kenceng nggak? Yang TSI. Ini anak saya masih muslim, saudara. Tapi saya senang dengar firman Tuhan. Ada ketemu di situ? Ya TSI yang kenceng ya. Dia orang Minang asli. Demi Papa. Waktu Yesus melihat Natanael datang, dia berkata terutama kepada kami, lihat, dia itu orang Israel sejati yang tidak mungkin menipu. Tidak apa-apa, diampuni. Yang tidak mungkin menipu. Saya tanya begini. Suatu hari nanti Natanael mungkin nggak menipu? Mungkin dapat manusia. Tapi setelah saya membaca pengakuan Tuhan Yesus, ternyata dijamin sampai Natanael mati nggak mungkin menipu. Kenapa saya berani mengatakan kalimat ini? Kita buka Keluaran 33 ayat 15. Keluaran 33 ayat 15. Berkatalah Musa kepada Yahweh Elohim, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Saya tanya kepada saudara, menurut saudara, setelah sekian lama membaca tentang Musa itu hebat nggak? Lu jawab dong. Hebat. Awas aja jawab. Yang nggak tahu nggak pernah ketemu. Awas aja jawab begitu. Karena dia mikir begitu, tak awas kamu. Di mana kita lihat Musa hebat? Kalau kita teliti, Musa itu paling tidak punya 5 degree, punya 5 kesarjanaan. 1, dia itu jenderal perang karena kakeknya Firaun, ahli perang. 2, Musa itu arsitek yang hebat karena zaman itu hanya ada 2 bangsa di dunia yang arsitekturnya hebat, 1 Mesir, 1 Tiongkok. Jadi tembok besar di Tiongkok dengan piramid-piramid itu jaraknya enggak jauh. 3, Musa menguasai banyak bahasa. Musa ahli berkuda, perang, alat-alat perang, pokoknya hebat. Maka itu Tuhan pilih dia untuk memimpin. Nah, orang sehebat Musa kok bisa ngomong kalau engkau sendiri tidak menuntun untuk kami pergi, jangan suruh kami pergi. Nah, kalau zaman sekarang jawabnya, ya GPS-nya nggak ada. Lu betul nggak? Lu Musa sudah pernah ke Kanaan belum? Belum. Padang gurun. Bayangkan. Tapi dengan hati Musa seperti ini, berarti Musa mengandalkan Tuhan nggak? Sangat. Berbahagialah setiap kita kalau bisa hidup selalu mengandalkan Tuhan. Walaupun kita hebat, kita kaya, kita pintar, kita apa saja. Ayat 16. Ayat 16. Ayo cepat. Saya mau ke Palu nih malam ini. Pasal saya jam 2 nanti. Ya, kita cepat-cepat balik ke Jakarta. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini, bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami? Ayo kita bongkar. Apa bedanya antara kalimat bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami dengan kalimat bukankah kami berjalan bersama Tuhan? Ayo bedanya apa? Apa bedanya? Kalau engkau berjalan bersama-sama dengan kami, itu apa? Dan
kami berjalan bersama-sama dengan engkau. Bedanya di mana? Siapa ngikutin siapa? Siapa ngikutin siapa? Jujur, kita sering di kalimat yang pertama atau kedua? Kurang ajar kita. Kalau bahasa Jawa ada kata nyangking. Itu bahasa Sundanya apa? Nyangking. Bawa lain. Ya, oke. Ternyata Musa sadar kalau kita yang berjalan bersama dengan Tuhan bukan Tuhan yang berjalan bersama kita, pasti bisa hilang. Betul? Tuhan melihat ke situ, kita melihat ke sana. Tapi kalau Tuhan yang berjalan bersama kita, berarti siapa yang bawa siapa? Kita yang bawa Tuhan. Nah, kalau engkau berjalan bersama kami, nah, siapa bawa siapa? Kita bawa Tuhan. Enggak dong. Engkau berjalan bersama kami, bukan kami berjalan bersama engkau. Ngerti? Ayo kita tanya. Maka ayat 15 tadi betapa Musa itu luar biasa. Jangan suruh kami berangkat kalau kami kalau engkau tidak bimbing kami. Aku nggak mampu, aku nggak berdaya. Terus, kok hilang? 16. Sehingga kami ini loh. Baca. Aku dan umatmu ini. Nah, ini yang Papa cari. Apa gunanya kita rajin ibadah, rajin doa, rajin pelayanan, tapi nggak ada perbedaan antara kita dengan mereka? Setuju kalimat ini? Maka itu Papa di surga itu berkenan kepada Musa karena hatinya ini. Dia itu pintar. Kalau sekarang dia itu jenius, tetap mengandalkan Tuhan. Dia hebat, tapi dia nggak berani jalan sendiri. Biar engkau yang berjalan bersama kami, karena kami nggak sanggup. Lalu Musa bisa berkata, dengan perjalanan yang seperti itu, Tuhan dengan kita, bukan kita dengan Tuhan, maka kita dibedakan dengan siapa? Ayo, dengan siapa? Segala bangsa yang ada di muka bumi. Nah, setelah Papa melihat hati Musa dan sikap hidup Musa seperti itu, seperti Yesus Tuhan melihat Nathanael, lalu keluar kalimat, ini orang Israel sejati, nggak ada kepalsuan, nggak ada kebohongan, penipuan di hidupnya. Lihat ayat 17, Keluaran 33. Setelah Papa melihat hati Musa sehebat itu, kalimat pertama apa? Loh, kalimat pertama itu apa? Berfirmanlah Yahweh. Apa yang dia firmankan kepada orang seperti Musa setelah Tuhan melihat Musa ini hebat, tapi dia nggak mau jalan sendiri. Berfirmanlah Yahweh kepada Musa, juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan Musa. Nah, kalau saudara hanya membaca juga hal yang telah kau katakan yang akan kulakukan, tanpa mengenal hati Musa dan tanpa mengenal hati Papa di surga, maka kalimat itu nggak akan ada artinya. Tapi setelah Roh Kudus menunjukkan kepada saya kaget. Begini pertanyaannya, juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan. Dengar pertanyaannya. Menurut firman ini, antara Musa dengan Yahweh Tuhan dan Yahweh Tuhan dengan Musa, tolong jawab tapi mikir dulu.
siapa yang nuruti siapa? Ayo. Tuhan menuruti Musa. Hah? Ayo jujur. Mungkin Tuhan nurutin manusia? Tidak, model kayak begini kok diturutin Tuhan apa? Yuk, jujur, kenapa? Musa nurutin Tuhan. Nah, seharusnya manusia yang ikutin Tuhan. Saya nangis setelah melihat hidup ini. Perhatikan. Bukan begini. Kalau orang beragama begini-begini. Juga hal yang telah kau doakan Musa. Itu orang beragama. Pertanyaan saya sama seperti Nathanael tadi. Tidak ada penipuan dalam hidupnya. Berarti Tuhan Yesus melihat Nathanael sampai dia mati nanti. Dia nggak pernah menipu. Ternyata sama. Menurut firman Tuhan ini, maka di mata Yahweh Tuhan, Musa dianggap tidak pernah salah ngomong. Lihat atau tidak? Loh, cepat saja. Juga hal yang telah kau katakan itu Musa akan kuturuti. Ini luar biasa. Bertanya, kira-kira saudara dan saya senang gak kalau sampai Tuhan ngomong pada kita, sudahlah Wahyu, sudahlah siapa, ngomong apa saja nanti kuturuti. Janji, jujur, mau gak? Mau. Mau mikir dulu. Loh betul? Apalagi model kita orang Indonesia, aji-aji mumpung ini mumpung, loh betul tidak? Tapi Papa sudah kenal Musa. Kamu ngomong apa saja Musa akan kulakukan. Musa. Sebelum lebih lanjut, dalam bahasa Indonesia, apa arti kalimat juga hal? Coba kita bongkar. Saya bersyukur penterjemah bahasa Indonesia bisa ada kalimat juga hal. Artinya apa ini? Apa? Ada kesamaan? Ada kesamaan? Bukan. Juga hal. Apa? Ada hal yang lain. Naik lagi, yang lebih jelas. Ini arti kalimat yang luar biasa. Juga hal yang sekarang kau katakan Musa. Berarti sebelum-sebelumnya. Ngerti? Lu ya kok tidak jelas Pak? Ya ini saya tanya serius. Artinya Musa itu dikenal Tuhan hati. Wih. Berarti Bapa di surga akan mengenal, akan memberi kita hak-hak yang khusus kalau hati kita murni di hadapan Dia. Koma. Kata pertama setelah koma apa? Nah, keluarkan kata karena. Ngerti? Artinya? Ayo. Karena. Cepetan. Artinya? Alasan. Jadi kalau saudara membaca Alkitab, aneh pada telepon enggak? Kalau saudara membaca Alkitab dan ada kata karena, wih puji Tuhan akhirnya anak saya datang. Vicky coba, dia orang Karawang tukang cukur hebat. Pemusik juga. Masih tuh cukur masih ada. Ada berapa sekarang? 2. Ya, kenal ya. Kamu tinggal di mana? Sumarakan. Di mana? Di sini juga jauh. Ya, yang cukur ke situ jangan lupa. Lanjut. Setiap kali saudara membaca Alkitab dan ada kata karena, kejar saudara. Karena itu alasannya. Halo, saya bersyukur pada ada 2 alasan. Mengapa Papa di surga berani menjamin Musa gak pernah salah ngomong?
Karena yang pertama baca Mendapat kasih karunia. mendapat kasih karunia. Saya akan lihat waktu, kalau nggak sempat saya akan membahas. Tapi yang kedua ini dahsyat. Aku mengenal engkau. Aku mengenal engkau. Saya aja termasuk ngikuti di rumah ya, jujur. Saya ajak saat ini untuk masing-masing kita membongkar kalimat dan aku mengenal engkau. Saya beri kebalikan seperti tadi, engkau berjalan bersama kami dan kami berjalan bersama Tuhan. Ini pun kita akan temukan perbedaannya. Apa perbedaannya? Tuhan yang ngomong dia kenal kita dengan kita yang ngomong aku kenal Tuhan. Engkau mengenal aku. Ya, perbedaannya begini. Misalnya, saya ditanya, kamu kenal Presiden Prabowo nggak? Oh, kenal. Kira-kira orang mikir apa? Ayo. Oh, nggak, orang mikir apa? Percaya nggak sih? Ya wis. Tapi kalau ada acara kenegaraan, tiba-tiba Pak Prabowo Presiden Indonesia, oh Pendeta Wahyu Immanuel, aku kenal. Bedanya apa? Bedanya apa? Saya pulang jadi. Sini aja. Sama-sama mau Bedanya apa? Apa? sama-sama dihargai. Sama-sama dihargai. Kok saudara ribet bener? Siapa yang bisa dipercaya itu pertanyaannya yang siapa ngomong? Oh, panjang sekali. Lo betul nggak perbedaannya? Kita berkata, oh aku kenal Presiden Prabowo. Siapa nama Bapak? Sugianto. Dengan dia yang ngomong, oh aku kenal. Tahu? Ya, orang lebih percaya Prabowo. Iya, lebih percaya ngomong Presiden. Pertanyaan berikut. Kira-kira kapan, bulan berapa, tahun berapa ada pengumuman dari surga Tuhan bicara bahwa dia kenal kita? Ngerti? Ini bedanya, saudara. Tuhan berharap mulai hari ini setiap kita nggak cuma sibuk dengan ritual keagamaan, tapi hari demi hari kondisikan hati kita sedemikian rupa sampai akhirnya, jangan kelamaannya, Tuhan yang berkata, cukup, aku kenal kamu. Jadi Papa itu sangat melihat hati kita, bukan perbuatan kita. Bagaimana mungkin Tuhan Yesus nggak pernah ketemu Nathanael, tapi begitu pertama kali ketemu bisa memberi pernyataan, ini orang Israel sejati, nggak ada kepalsuan di hidup. Berarti selama Nathanael belum bertemu Tuhan Yesus, Tuhan ngapain terhadap Nathanael? Ayo, melihat hatinya, diperiksa setiap langkah dan tindakannya, diperiksa setiap perkataannya. Itu luar biasa. Tanya anak-anak saya semua. Saya selalu berkata kepada mereka, kalian jangan nilai Papa waktu khotbah. Ini panggung sandiwara, setuju? Mimbar ini panggung sandiwara. Kalian harus nilai Papa dalam hidup seharian. Ini kebiasaan saya. Supaya orang melihat nggak ada
kepalsuan di hidup ini. Mau berubah mulai hari ini? Belajar terbuka. Nah, saya beri jembatan satu ayat ini karena di wajah saudara saya melihat masih banyak pertanyaan. Kok bisa? Masa dia nggak maha tahu begini begitu? Tunggu dulu. Wahyu 3 ayat 20. Wahyu 3 ayat 20. Ingat, ini surat kepada gereja yang ke-7 dari Wahyu pasal 2, yaitu gereja Laodikia. Hari itu Tuhan Yesus mau pulang ke gereja. Ternyata ada hal yang aneh. Baca 1, 2, 3. Iya. Nah, intonasi mana? Apa? Iya. Aku berdiri di muka pintu sambil mengetok. Terus? Stop dulu. Kata jikalau ini aneh buat saya. Kok jikalau? Pertanyaan saya, sudah ngerti kata jikalau? Sebagai Tuhan, dia bisa masuk nggak tanpa kuncinya dibuka? Kenapa? Dia Tuhan. Tuhan. Nah, ini jikalau aneh. Hal kedua, kata jikalau itu menunjukkan dia permisi. Maka itu ketok. Kalau Yesus model saya, nggak usah ketok, saya dobrak. Kalau kamu nggak buka pintu, ini rumahku, lo betul nggak? Kan gereja itu rumah dia. Di situ saya bertobat. Tolong jaga. Ternyata Tuhan kita itu Tuhan yang sangat sopan. Katakan amin. Dia tidak pernah mencampuri hak-hak pribadi kita kalau dia tidak kita beri izin. Saya punya kasus yang lucu tahun 78, 79 saja. Waktu itu saya diundang retreat anak remaja di pedalaman Kalimantan Tengah, namanya Tamyang Layang, belum ada jalan darat. Itu kami harus naik perahu dari Banjarbaru, lewat 3 sungai baru sampai, listrik pun tidak ada. Nah, retreatnya judulnya menarik, Yesus itu Tuhan. Saya sampaikan, anak-anak muda, wah senang sekali, gak ada listrik. Nah, terus saya tanya, jadi siapa di antara kalian yang masih punya wilayah yang belum kalian serahkan kepada Tuhan, dan itu bagianmu sendiri? Tiba-tiba ada seorang pemuda remaja, wih, suara kata-katanya, saya pikir ini di pedalaman kok bahasa Indonesianya tinggi sekali, saya nggak bisa nirukan. Pokoknya begini om, aduh bagian ini saya nggak bisa om, ngomong dalam hati, aduh ini anak hebat sekali, semua bawa dia ke Jawa waktu sebelum pindah ke Papua. Akhirnya saya tanya, apa yang belum bisa kamu serahkan kepada Tuhan? Jodoh om. Oh iya? Kenapa? Untuk jodoh kok kamu nggak berani menyerahkan kepada Tuhan? Dari saya begitu jatuh hati, jadi marah sekarang. Tapi setelah saya marah mikir, ini jawabannya, takut dikasih yang jelek. Saya tanya, kalau saudara belum menikah, bisa nggak ngomong seperti ini? Jujur saya juga mikir, oh betul juga ini anak. Maka itu ayo jujur, wilayah mana dalam hidup saudara yang belum diserahkan sepenuhnya kepada Tuhan Yesus? Sama. Ya, banyak yang belum nikah. Oh, banyak belum nikah. Saya beritahu sekarang, jangan tersinggung ya. Yang jelek dan yang cakep, yang awet itu yang mana?
Yang jelek. Kok tertawa? Saya nggak serius nih. Jujur lah, jejak ngomong. Yang jelek dan yang cakep itu yang awet yang mana? Yang pinter. Yang cakep cantik itu perawatan mahal. Loh, kenapa itu? Ada begitu. Aduh. Nah, kalau yang jadi masa perawatan ya begitu. Percayalah, kalau sudah punya jodoh yang begitu itu, ya nggak usah takut selingkuh. Nggak ada yang mau. Kok nggak harus penting selingkuh? Lu betul. Maka itu istilah jodoh dalam Kejadian 2:18 itu kesimpulannya kalau matamu nggak ikut-ikut ini. Ketika saya pernah membuat penelitian, kenapa sih ada pernikahan selingkuh? Ternyata karena ini. Jadi waktu belum menikah, kalau dia cewek, pokoknya harus dapat cowok yang gagah, yang cakep, yang panggung segala macam. Begitu pula si cowok, aku dapat istri yang cantik yang begini semuanya. Ketika saya tahu itu idenya, maka saya memberi pagar di benak orang muda itu. Akhirnya dapat juga. Tapi masalahnya, usia pertama, si cantik dan si cakep jadi apa? Nah itu dia. Nah, manusia itu kurang ajarnya di bagian ini. Lebih mudah lihat salah orang atau lihat salah diri sendiri. Nah itu. Ketika dia sendiri sudah usia pertama, karena nggak bisa melihat ke diri sendiri, tapi dia pintar lihat yang sebelah. Loh, kok beda dengan yang dulu? Kenapa ini? Nah, setan pakai cara ini. Begitu noleh ke samping, ampun. Begitu noleh ke sana, sweet. Ngerti ilustrasi ini? Puas nggak dengan yang sebelah ini? Nah, oh begitu penyebab perselingkuhan rumah tangga. Karena setan menipu. Maka itu kalau ada orang tanya kepada saya, kamu jodoh itu apa? Begini. Kalau kalian yang belum nikah ya, yang sudah menikah nggak boleh dengar diri lanjut. Ini untuk yang belum. Terus kenapa? Kamu sudah menikah belum? Ini siapa namanya? Siapa Agilbert? Lambat. Sudah nikah belum? Ya sudah, jadi jangan. Jadi yang sudah nikah lanjut. Awas kamu ikut ngomong. Ini untuk yang belum nikah. Kalau engkau melihat seseorang karena penampilannya dan hatimu kesetrum, itu hawa nafsu, catat dalam nama Yesus. Tapi kalau engkau melihat ada orang jelek sekali, tapi hatimu kesetrum, itu jodoh. Dibilang ini gak percaya, serius. Bener. Hebat ya Tuhan kita kalau mau beri awas. Loh, ada yang jelek-jelek gak setuju. Ingat loh, yang awet itu yang jelek. Ingat ini betul-betul supaya gak ketipu nanti. Oke, kita lanjut. Nah, dari sini kita belajar mengenali Tuhan kita. Saya beri contoh. Ini fakta. Saya banyak ketemu. Ada pengusaha kaya raya, pelayanannya luar biasa. Kalau memberi untuk pekerjaan Tuhan, satu hari bisa bangkrut. Nah, sejak saya mengenal Wahyu 3:20, saya tahu jawabannya. Biasanya orang yang bangkrut setelah aktif melayani Tuhan, cinta pekerjaan Tuhan, suka memberi, biasanya langsung kecewa nggak dengan Tuhan. Kenapa Tuhan nggak jaga bisnis? Nah, pertanyaannya, bagaimana Tuhan mau jaga bisnismu karena kamu nggak pernah serahkan kepada Dia? Saya beri pertanyaan, mana lebih mudah menyerahkan hidup atau menyerahkan dompet kepada Tuhan? Ya itu masalahnya. Sering kali dompet urusanku, yang lain urusan Tuhan. Mulai hari ini ingat,
wilayah mana yang belum kita serahkan kepada Yesus, sebab dia tidak mau mendobrak. Setuju? Ini aneh. Dia pulang ke rumahnya kok pakai ketuk pintu dan tunggu ada orang yang bukakan baru dia masuk. Ngapain? Betul, saudara? Belum sesuai atau tidak? Jadi mulai hari ini kita tahu Tuhan kita itu sopan. Apa saja yang sedang jadi masalah di hidup kita, tanyakan sudah diserahkan Tuhan atau belum. Begitu dia dengar ada orang buka pintu, lalu aku akan masuk mendapatkannya dan aku akan makan bersama-sama dengan dia dan ia makan bersama-sama dengan aku. Ini pun ada perbedaan. Apa bedanya Yesus yang bilang aku makan bersama kamu dan kamu makan dan ia bersama-sama dengan aku? Oke, untuk menjawab ayat ini coba buka Yohanes 4 ayat 34. Ini penting sekali cara kita belajar. Yohanes 4 ayat 34. Jangan lupa ya, kalimat pertama setelah ada orang dengar ketukan, buka pintu, Yesus masuk, dan yang pertama ngajak makan siapa? Yesus ngajak makan kita. Setelah itu baru kita makan bersama dia. Ya, apa arti makan? Ya, baca 1, 2, 3. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Makananku ialah melakukan kehendak dia. Jadi kalau dia ngajak kita makan bersama dia, berarti siapa yang melakukan kehendak siapa? Bukan, justru dia melakukan kehendak kita. Nah, berarti ya, pelan-pelan. Bisa 2 ayat sekaligus nggak? Halo, multimedia hilang lagi sama. Susah ya. Coba Ibu Gembala, jangan Pak Tobing diajak ngomong, dengar dulu yang penting. Ya tuh ya. Yesus makan, artinya makanan dia itu artinya apa? Melakukan kehendak Bapa. Oke? Kalau Yesus ngajak kita makan, dia melakukan kehendak siapa? Bukan kehendak kita. Nggak ngerti. Udahlah, saya kemalangan jawabannya. Lu serius, ini perbedaannya dahsyat sekali. Nah, sampai di sini kembali ke tadi Keluaran 33. Juga hal yang telah kau katakan Musa akan kulakukan. Berarti Tuhan melakukan kehendak siapa? Musa. Ada tawaran seperti ini, sombong kali lu kalau nggak mau. Iya. Betul? Maka saya jujur yang ikuti di rumah juga. Saudara sedang berjuang berdarah-darah untuk hal apa? Berarti di bagian itu saudara nggak pernah serahkan kepada Yesus yang adalah Tuhan. Engkau masih urus sendiri. Ya sudah, Tuhan nggak mau apa? Perlu nggak Tuhan kita ajari sesuatu? Ya benar. Nah, soal jodoh jangan jadi tonton, aku mau yang semeter lebih, hidungnya begini, leher begini, kuping begini, bibir begitu. Kalau Tuhan model saya jawab cari sendiri. Ya betul tidak? Ayo jujur, siapa yang nilainya tepat, kita atau Tuhan yang bisa nilai yang tepat? Enggak paling jujur Tuhan. Loh, betul saya ngomong ini.
Kalau saudara berkata Tuhan, berarti engkau nggak perlu pusing cari jodoh. Apalagi masuk iklan jodoh, ngapain? Karena dia yang paling tahu. Amin. Maka itu menyerahkan semua pada yang Tuhan mau sempurna. Amin. Kesaksiannya, saya itu dari dulu takut menikah. Kenapa saya takut menikah? Maaf ya, karena saya belum ketemu istri hamba Tuhan yang bisa dukung suaminya. Dulu kok saya pelayanan kemana saja, selesai pelayanan Jumat aja ngomong, rata-rata bilang gini, aduh Pak, kalau om itu baik, tapi tante itu ini. Siapa tante itu? Ibu gembala. Gak ketemu yang baik. Jadi saya takut tinggal dari semua tinggal Tuhan daripada salah nanti. Tapi Tuhan tahu saya butuh pendamping. Lalu diberi, dan saya nggak pernah doa, nggak pernah minta, nggak pernah milih. Tuhan yang kasih, saya jangan paksa. Gimana cara Tuhan maksa saya? Ada 7 orang. Ini keren. Saya nggak minta 7 juga, tapi setelah saya hitung ada 7 orang yang tidak saling kenal. Ingat, 7 orang yang tidak saling kenal, tapi 7 orang kenal saya dan kenal calon istri saya. Ini bisa ngomong, itu loh jodoh. Ya kalau sudah 7 orang ajar betul, saya nggak mau terima, sombong selesai. Nanti dan banyak orang tahu akhirnya. Nah, bayangkan model saya yang nggak pingin kawin aja dikasih yang terbaik, masih yang pingin berdikasih. Ayo ngomong semua amin. Amin. Awas kamu ngajari Tuhan, nggak kawin. Tujuh, hebat firman ini, saya takut. Yosua 13 ayat 1. Yosua 13 ayat 1. 47 menit ini saya mau baca. Setelah Yosua menjadi tua dan lanjut umurnya, berfirmanlah Yahweh kepadanya, Yos, engkau telah tua dan lanjut umur, tapi dan dari negeri ini masih banyak, masih amat banyak yang belum kau duduki. Dulu saya baca pasal ini, saya bingung, terus kalau sudah tua, lanjut umur, terus maunya apa? Tapi setelah dibuka rahasia, Tuhan gak pernah dobrak. Oh, saya tahu. Tanah Kanaan, itulah hidup kita. Katakan amin. Ternyata masih ada wilayah-wilayah di Kanaan kita ini yang belum kita rebut untuk kita duduki. Begini caranya belajar. Pakai peristiwa zaman dulu. Sebuah kerajaan yang dijajah oleh kerajaan lain harus apa? Bayar upeti. Nah, di bagian mana hidup saudara yang masih harus bayar upeti ke musuh sebab saudara belum duduki wilayah itu? Yang paling gampang, saya bersyukur dengan adanya firman ini. Maaf, Tuhan gak pernah janji kita gak pernah sakit. Tapi Tuhan sedih kalau saudara sakit-sakitan. Kok diem? Itu apa? Oke, bedanya apa? Sakit dan sakit-sakitan. Sakit sekali. Iya, kita itu bisa sakit, namanya manusia. Tapi Tuhan gak mau kita sakit-sakitan. Nah, kalau ada orang sakit-sakitan, bayar upetinya kemana? Obat. Ke dokter, ke apotek. Walaupun punya asuransi, ya jangan goblok toh. Amin. Periksa wilayah mana yang saudara masih dijajah, yang belum saudara rebut. Nggak bisa tidur, jangan dianggap enteng. Itu masalah berat. Orang yang nggak bisa tidur, Tuhannya pasti bukan Yesus,
tapi masalah menjadi Tuhan. Buktinya kok bawa tidur terus. Berarti kalimat ini, ayo jujur. Wilayah mana di hidup saudara yang Yesus belum saudara beri hak untuk ambil alih 100%. Biarlah setelah kita selesai ibadah, yang terakhir kelima di gereja GBI Jatinangor. Jatinangor ya, saya belum Jatinangor. Oh Cinangor, salah maaf. Maaf. Jujur, jangan tidur sebelum saudara membereskan. Mau nggak wilayah-wilayah di hidup saudara yang masih saudara bayar upeti? Sudah tua engkau, sudah lanjut umur yos. Bagaimana itu masih amat banyak? Kanaan ini dikuasai musuh. Tiga tahun terakhir ini saudara, saya sedih karena tidak sedikit orang Indonesia mengalami gangguan asam lambung yang agak. Dan jangan anggap enteng. Yang istilah Inggrisnya GERD, saya lupa singkatannya apa susah. Jangan anggap enteng. Nah saya itu kasihan yang karyawan-karyawan pabrik, sopir taksi, karena pola makan. Itu yang pertama, pagi-pagi sudah gorengan, nasi goreng, siang gorengan lagi, sore gorengan, malam gorengan, itu lambungmu jebol. Mie instan, stop. Yang asam lambung tinggi, hati-hati dengan roti-roti. Apalagi yang roti-roti murah, pengawetnya tinggi, makin jebol lambung. Mama-mama, biasakan anak-anak nggak makan ciki-cikian itu. Semua yang diproses. Memang gampang, ke warung tinggal narik banyak. Biasakan mama-mama, anak-anak makan yang rebusan. Pisang rebus, jagung rebus, singkong rebus, sukun rebus, ubi rebus. Itu jauh lebih sehat, katakan anak. Puji Tuhan, minyak kita bermasalah. Nggak usah beli minyak lagi sudah. Pakai rebusan serius sudah. Itu merusak lambung. Pagi roti, siang roti, sore roti, malam roti, kecuali yang gluten free. Tapi itu mahal. Udahlah, kembali ke yang direbus, makanan halal. Dunia mengakui sukun itu ternyata makanan paling sehat. Maka itu dalam bahasa Inggris sukun itu keren. Tahu? Bahasa Inggris sukun apa? Keren. Kasihan. Sukun itu bahasa Inggrisnya breadfruit. Itu sehat. Kurangi nasi. Yang perut karung bertobat. Semua harus nasi itu karung betul perutnya. Kalau nggak disini nasi nggak kenyang. Bisa dilipat. Ya udah terserah. Pak Lambert ini hebat. Perdagangan. Semua orang. Jangan serius. Jangan anggap enteng asam lambung. Yang meninggal sudah banyak loh saudara. Sedih sekali saya. Itu pola makan. Yang kedua, karena pikiran. Yang punya lambung lemah, makin stres, makin naik asam lambung. Mengerikan. Lihat di sosial media, terjadi di Tiongkok, itu keren. Jadi ada seorang pemuda selalu mengeluh, sinus nggak berhenti, ya, terus radang tenggorokan nggak berhenti. Wah, sudah berobat ke semua dokter.
Lalu dia cari AI, kecerdasan buatan itu. Ternyata AI menuliskan asam lambungmu tinggi, maka itu kamu terganggu. Wah, dia protes ke dokter-dokter itu, salah diagnosa. Nah, waktu saya ngikuti berita itu, ternyata asam lambung itu pembunuh nomor 1 sekarang di Indonesia. Kasihan. Kalau orang tua dulu istilahnya angin duduk, karena tersedak, saudara. Ngeri asam lambung kalau tinggi betul. Hati-hati. Nah, ayo kuasai daerah itu, biar Tuhan yang menguasai kesehatan kita, apa itu pikiran kita, jiwa kita. Jangan anggap enteng, dikit-dikit takut, dikit-dikit khawatir, dikit-dikit dia kalau iya, jangan-jangan. Itu orang ngerepotin orang yang lain hidup kayak begitu. Betul? Yang serumah dengan orang kayak begitu akan stres juga. Mau tidur, bangun lagi, sudah dikunci belum? Sudah dikunci belum? Betul enggak? Itu hati-hati, saudara. Jangan kita mau dibodohi oleh hal-hal yang belum tentu terjadi. Ada Tuhan yang baik. Mau berubah mulai hari ini? Betul? Beri kesempatan dia sebagai Tuhan menaklukkan daerah-daerah yang belum kita taklukkan. Anugerah Tuhan yang luar biasa. Maaf ya, anak-anak saya tahu, saya itu nggak pernah ada obat-obatan yang saya bawa, sama sekali nggak. Karena saya nggak tergantung ini. Maka itu firman berkata obat yang manjur itu adalah hati yang gembira. Maka itu orang gila jangan sakit. Lu serius? Lihat aja orang gila di daerah nggak mati-mati. Seorang merantau kemana, sekian tahun balik masih ada sih. Karena orang gila itu hatinya gembira. Dan lihat waktu COVID mereka otomatis social distancing. Wah, itu keren sekali orang gila. Ya tapi jangan gila dulu baru sehat, jangan kebalik nanti. Ya, jadi hati gembira itu obatnya manja. Dan bersyukur sampai saya hampir 70 loh umur saya, tapi nggak ada obat-obat yang saya konsumsi enggak. Saya itu tiap hari itu vitamin C, itu pun sering lupa. Bersyukur Tuhan jaga, karena hati saya berikan kesempatan Tuhan bekerja di hidup saya semau-maunya. Maka itu hari ini biar dia menyelidiki hidup kita. Saya ulangi lagi sebagai yang terakhir. Berarti Tuhan Yesus sudah memperhatikan Natanael sejak sebelum ketemu. Loh, betul tidak? Maka itu begitu ketemu, nah ini orangnya, orang yang hatinya luar biasa. Mau berubah? Ayat terakhir, Mazmur 73 ayat 1. Wih, ini keren sekali. Mazmur 73 ayat 1. Baca mulai sesungguhnya. 1, 2, 3. Sesungguhnya Tuhan itu baik. Stop. Ternyata papa kita tidak baik kepada semua yang mengaku anak. Dia hanya bisa menyatakan kebaikan pada orang yang syaratnya terpenuhi. Sesungguhnya Tuhan itu baik kepada satu orang yang tulus hatinya, dua orang yang boleh nggak disebut Natanael seperti ini? Nggak ada kepalsuan. Boleh nggak Musa seperti itu hatinya? Sampai omongannya pun dijamin nggak akan pernah salah. Sehingga Tuhan berkata juga hal yang telah kau katakan, termasuk yang kemarin-kemarin, termasuk yang besok-besok Musa, apapun kamu ngomong, aku turuti. Luar biasa. Karena Papa mengenal Musa. Pertanyaannya, kata mengenal itu bisa negatif ya? Iya atau tidak? Nggak tahu? Oke, saya cerita. Satu hari di kampung gang ya, bukan jalan besar. Kalau jalan besar susah. Di gang kecil di mana rumah saudara itu rapat dengan rumah yang lain. Tentu ada orang jalan kini jalan itu cari sesuatu.
Nah pastor ada, wajar nggak tanya, cari siapa Pak, cari siapa Bu? Ada. Ya terus bilang, cari ini. Oh, saya kenal orang itu. Ternyata orang ini mantan maling. Yang dikenal, oh saya kenal orang itu. Nah ini kenalnya negatif atau positif? Negatif. Apa negatifnya? Mantan maling. Jadi jangan puas dulu. Kalau sampai suatu hari yang Maha Kudus Bapa kita di surga mengatakan, aku kenal kamu. Tanya, kenal dalam hal apa? Setuju? Jaga. Tulus, bersih, murni. Gak ada motivasi tersembunyi. Tidak ada embel-embel yang merugikan. Tulus. Saya tanya, membuat hati seperti ini mudah atau susah? Apa salah jawab? Mudah atau susah? Tinggal berkata, aku mau ikut engkau Yesus. Ini saja. Ikuti yang dia mau. Nggak ada yang sulit buat hidup. Amin. Nah kalau kita bengkok-bengkok, ya kita akan rugi sendiri. Mau berubah? Baik kita yang di Cinango maupun yang ada di rumah ngikuti, mau berubah. Buat hati kita sedemikian sampai suatu hari Papa berkata, cukup, aku kenal kamu. Maka dengan menjaga hati kita, hidup tanpa musuh, tanpa kejengkelan, kebaikan Papa tiap hari kita rasakan. Amin. Kalau kita nggak tulus, kita bengkok-bengkok, Papa nggak akan baik kepada. Jadi pilihan ada di tangan kita. Mari kita menghampiri Tuhan.